Dan ini juga ada berita bahwa Ustadz Maher ditahannya itu di bagian basement. Nah, saya satu kali sempat ikut ke basement, memang nggak sampai langsung ke tempatnya karena kan kita cuma sampai tempat penjagaan aja. Memang betul di basement di B2. Di B2 itu kondisinya ya namanya basement akhirnya udah nggak ada semangat lagi untuk sembuh. Dan kondisi di bawah juga kan ya kurang lah untuk orang yang sakit itu harusnya nggak begitu gitu. Dan dapat dijelaskan di sini bahwa meninggalnya almarhum murni disebabkan oleh sakit. Kami juga pihak keluarga udah minta penangguhan 1, penangguhan 2, cuman nggak ada yang dikabul. Udah semua udah kami usahakan biar jadi ya dirawat dulu lah sama keluarga gitu kan, biar sampai sembuh dulu baru proses dilanjutkan. Tapi ini nggak ada pengabulan sama sekali dari penyidik, dari pihak lapor juga kayak udah nggak mau tahu gitu, padahal kondisinya udah lemah gitu, udah lemas, perlu tindakan medis gitu. Oke, baik. Beliau ini kan butuh support dari keluarga. Beliau itu di dalam tuh mikirin anak sama istrinya. Psikologisnya mungkin akhirnya udah nggak ada semangat lagi untuk sembuh. Makanya kalau bapak tanya istri saya kasihan gitu. Kalau saya masuk penjara dan ditahan itu istri saya yang jadi, siapa sih suami mana yang nggak sayang sama istrinya? Saya itu cuma kasihan sama istri saya. Istri saya itu wanita kuat, wanita penyabar. Dia nggak kerja sama sekali. Kami menghidupi 2 orang anak, kontrakan rumah, harus ini, harus itu. Sekarang istri saya lagi sakit drop. Saya udah nggak peduli apa kata netizen, wah dia singgah di luar, nanti di luar di dalam kayak kucing. Saya nggak mikirin itu, saya mikirin anak istri saya. Dengan saya bebas, dengan saya nggak ditahan lagi, saya bisa kerja cari nafkah, saya bisa dakwah ngajar. Kenapa saudara Sony Kiranta itu meninggal? Ini karena sakit meninggalnya. Saya tidak bisa menyampaikan sakitnya apa karena ini adalah sakit yang sensitif. Ya, ini bisa berkaitan dengan nama baik keluarga almarhum. Ya, jadi kita tidak bisa menyampaikan secara jelas dan gamblang sakitnya apa karena penyakitnya adalah sensitif. Ini masalahnya penyakitnya. Terungkap, Ustadz Maher ternyata ditempatkan di basement rutan Bareskrim walau sakit parah. Fakta-fakta mengenai kondisi Ustadz Maher At-Thwalibi alias Sony Ernata semasa ditahanan di rutan Bareskrim Polri dibeberkan oleh abang iparnya, yakni Jamal. Menurut Jamal, saat ditahan di rutan Bareskrim, Ustadz Maher ternyata ditempatkan di dalam sel tahanan yang ada di ruang bawah tanah atau basement. Memang betul di basement, di B2, ya namanya basement gimana lah ya, ungkap Jamal dalam wawancara yang disiarkan kanal YouTube Religi One 19 Februari 2021. Saat menderita sakit di sel tahanan, Ustadz Maher juga sempat meminta agar dirawat di RS Umi, namun pihak kepolisian tidak memberikan penangguhan untuknya. Beliau dibawa ke RS Polri, kami keluarga mintanya ke RS Umi. Kenapa? Karena dari awal berobatnya di sana, kata Jamal. Jamal juga membeberkan fakta bahwa kondisi kesehatan Ustadz Maher menurun karena psikologinya tertekan. Ditambah lagi, kondisi di rumah sakit juga tidak mendukung baginya untuk sembuh. Kondisi di dalam penjara itu kuranglah. Untuk orang yang sakit harusnya enggak begitu, kata Jamal. Nah, saya satu kali sempat ikut ke basement, memang nggak sampai langsung ke tempatnya karena kan kita cuma sampai tempat penjagaan aja. Memang betul di basement di B2. Di B2 itu kondisinya ya namanya basement gimana sih bang? Ya ini agak sedikit saya buka lah bang ya. Dibawa ke rumah sakit Polri. Kami dari pihak keluarga sebenarnya sudah mengajukan penangguhan supaya Ustadz Maher itu bisa dirawat di rumah sakit Umi sesuai permintaan Ustadz Maher. Kenapa di rumah sakit Umi? Karena beliau dari awal beliau sakit itu memang berobat di sana gitu. Nah, ketika berobat di rumah sakit Polri, saya bicara dengan ketua penyidik. Saya bersama kuasa hukum, saya dengan ketua penyidik, beliau katakan tidak ada penangguhan untuk orang sakit. Artinya Ustadz Mahernya sembuh dulu baru bisa ditangguhkan.
Tak cuma itu, pihak keluarga juga sering tidak diizinkan menemui Ustadz Maher meski ada juga kesempatan untuk menemuinya. Sering tidak diizinkan ketemu, ada diizinkan beberapa kali, tapi sering tidak diizinkan. Adik saya, istri beliau, ke sana ngantar air minum. Saya tanya kenapa ngantar air minum? Karena air minum di sana menurut keterangan istri saya tidak bisa diminum. Jadi harus bawa air minum dari luar, kata Jamal. Sering bang, sering jenguk dan sering juga tidak diizinkan ketemu. Artinya diizinkan ada beberapa kali, tapi sering tidak diizinkan ketemu. Jadi terutama istri beliau ya, adik saya ya ke sana ngantar air minum gitu. Saya tanya kok kenapa ngantar air minum? Ya karena memang air minum di sana menurut keterangan istri saya tidak bisa diminum sama Ustadz. Jadi Ustadz harus benar-benar bawa air mineral dari luar gitu, ngantar obat juga gitu. Jamal juga mengungkap bahwa pihak keluarga sudah mewanti-wanti pihak kepolisian perihal kondisi kesehatan Ustadz Maher yang buruk. Artinya, beliau ini udah lemah fisiknya. Awalnya beliau ini sakit TB usus, harus rawat jalan dan harus ada obat yang diminum selama 9 bulan. Gak boleh putus. Baru 7 bulan beliau tersangkut kasus UU ITE dan langsung ditahan. Gak ada panggilan pertama, kedua, langsung ditahan. Dijemput subuh-subuh di rumah beliau di Bogor, sambung Jamal. Kami dari pihak keluarga itu udah wanti-wanti pihak kepolisian, beliau ini udah kritis. Artinya udah lemah juga fisiknya. Jadi awalnya beliau ini kan sakit TB usus bang, Iya. sakit TB usus, harus rawat jalan dan harus ada obat yang diminum selama 9 bulan, nggak boleh putus. Qadarullah baru berjalan 7 bulan beliau tersangkut kasus ITE, kasus undang-undang ITE dan langsung ditahan saat itu. Jadi nggak ada panggilan pertama, nggak ada panggilan kedua, langsung pagi-pagi sebelum subuh langsung dijemput ke rumah beliau di Bogor, langsung dibawa ke Barreskrim, langsung ditahan gitu. Secara garis besar, Jamal mengungkapkan kalau kematian Ustadz Maher memang agak aneh. Ia dan pihak keluarga mendapat kabar dari pihak Barreskrim bahwa Sony kritis dan dibawa ke RS Kramat Jati Polri. Namun, belum lagi sampai rumah sakit, pihak keluarga sudah mendapat kabar yang berseliweran di media sosial bahwa Sony sudah meninggal. Itu yang agak aneh bang. Kami belum sampai ke rumah sakit Polri, di medsos sudah langsung beredar kabar bahwa almarhum Ustadz Maher itu sudah meninggal. Itu yang kami sebagai pihak keluarga juga agak bingung nih, bocornya informasi ini dari mana, kok bisa langsung beredar kabar beliau ini udah meninggal, langsung beredar di medsos mana kan. Dan kami saat itu belum percaya karena kami tahunya beliau kritis dibawa ke rumah sakit Polri. Kami datang ke IGD, kami tanya sama petugas di IGD, nggak ada yang tahu kami tanya kan ada nggak pasien dari Barreskrim Mabes Polri dibawa ke sini atas nama Ustadz Maher atau Pak Sony Ranata. Nggak ada yang tahu. Dapat kabar lagi dari pengacara, coba dilihat di kamar jenazah. Nah, disitu baru kami benar-benar yakin kalau almarhum sudah meninggal. Dan ketika sampai kamar jenazah benar beliau posisi masih ada di ambulan, kondisi sudah meninggal. Kami dengar kabar dari Barreskrim kalau beliau kritis. Dan dengar kabar kalau beliau kritis, kami meluncur ke RS Polri. Nah, itu yang agak aneh. Kami belum sampai RS, tapi sudah dengar kabar dari medsos Ustadz meninggal, ungkap Jamal. Kami sebagai pihak keluarga bingung. Kok bisa bocor dari mana? Kok bisa langsung beredar kabar beliau udah meninggal? Kami saat itu belum percaya. Karena yang kami tahu dapat kabar beliau kritis. Kami langsung ke IGD. Kami tanya, ada nggak pasien dari Barreskrim atas nama Ustadz Maher atau Pak Sony Ranata? Nggak ada yang tahu, lanjut Jamal. Setelah bertanya ke sana sini di rumah sakit, akhirnya pihak keluarga mendapat Ustadz Maher sudah meninggal di ruang jenazah. Namun Ustadz Maher bukan meninggal di rumah sakit, melainkan di Barreskrim. Coba lihat di kamar jenazah, disitulah kami tahu beliau sudah meninggal. Posisinya masih ada di ambulans. Saya tanya, meninggalnya di mana? Meninggalnya di Barreskrim. Artinya bukan di perjalanan. Di Barreskrim pun sudah meninggal. Gitu, itu sangat saya sayangkan, kata Jamal. Meninggalnya memang sudah meninggal di Barreskrim. Artinya bukan di perjalanan. Jadi di Barreskrim pun sudah meninggal. Gitu. Itu juga yang sangat saya sayangkan lah. Artinya itu juga memang yang udah kami dari pihak keluarga itu udah wanti-wanti ke pihak kepolisian, beliau ini udah kritis. Artinya udah lemah juga fisiknya.